Kita baca ayatnya 120. Ma kana li ahli al-madinati wa man hawlahum min al-a'rabi أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak pula menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali semua itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal kebajikan. Sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Barakallahu fiik. Maka li ahli al-madinati wa man hawlahum minal a'rabi, enggak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang yang di sekitarnya dari kalangan Badui untuk tidak turut menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak pantas pula memenangkan keinginan mereka dengan mengalahkan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak pantasnya ada dua. Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang di sekitarnya dari kalangan Badui untuk apa? Untuk tidak ikut turut bersama Nabi berangkat perang. Dalam hal ini berangkat ke Tabuk. Tidak pantas. Tidak pantas juga mereka mendahulukan kepentingannya mereka dengan mengalahkan kepentingan Nabi. Allah mengatakan tidak pantas. Oleh karena itu berbuatlah jujur. Berbuatlah jujur. Yang tidak berangkat hanya yang ada uzur, dan itu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada uzur sehingga tidak berangkat, itu yang diterima. Adapun yang mencari-cari alasan, saya tidak pernah menerimanya. Meskipun Nabi memakluminya, karena Nabi tidak mengetahui perkara batin. Nabi diperintahkan menghukumi sesuatu berdasarkan zahirnya. Jadi meskipun Nabi memakluminya, tetapi yang tahu adalah orang yang bersangkutan dengan Allah Azza wa Jalla. Ketika memang tidak ada uzur, jangan cari-cari alasan. Gak pantas. Bahkan ada sesungguhnya dari kalangan kaum muslimin yang menjadi teladan. Mereka sesungguhnya tidak memiliki suatu apa yang dibutuhkan dalam peperangan, tapi datang kepada Nabi. Di dalam ayat 92 yang sudah kita bahas. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaih tawallaw wa a'yunuhum tafidhu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Jadi tentang orang-orang yang datang kepada Nabi agar diikut sertakan, ya Rasulullah, ikut sertakan kami di dalam peperangan ini. Kemudian Nabi SAW mengatakan, mohon maaf, ngapunten, aku tidak memiliki sesuatu bekal untuk kalian.
Aku tidak memiliki sesuatu yang merupakan kelengkapan untuk kalian bisa berangkat. Ngapunten. Kemudian mereka berpaling pulang dengan sedih menangis. Hazanan Allah yajidu ma yunfikun. Ya Allah, aku ditakdirkan tidak memiliki suatu apa yang merupakan kelengkapan bekal dibutuhkan dalam perang, sehingga aku tidak ikut bersama Nabi. Lah ini loh orang bukan mencari-cari alasan, tetapi sesungguhnya tidak ada bekal, tetapi pengen diajak Nabi. Cuma Nabi tidak bisa mengajaknya karena nggak ada bekal yang bisa mengiringi mereka sebagai bekalnya di dalam perjalanan. Nah ini namanya orang yang jujur, jangan orang yang mencari-cari alasan, nggak pantas. Jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang jujur. Nabi tidak tahu, tetapi Allah tahu. Kemudian kalau kita lebih mendalami lagi, Allah berfirman, wala yarghabu bi anfusihim an nafsi. Gak pantas bagi mereka, dalam hal ini konteksnya orang-orang penduduk Madinah dan orang-orang di sekitarnya dari kalangan Badui, tetapi tentunya bukan untuk mereka saja, karena kita sudah mengetahui kaidah tafsir. Kaidah tafsir bukan dilihat pada asbabun nuzulnya, bukan dilihat kepada sebatas hitobnya kepada siapa, sasaran kepada siapa, tapi kaidah tafsir menyatakan yang dilihat adalah keumuman lafaz, sehingga keumuman lafaz adalah untuk muslim, maka muslim semuanya. Nah, Allah mengatakan, Allah berfirman, tidak pantas bagi muslim untuk mengalahkan kepentingan Nabi dengan mementingkan kepentingannya sendiri. Yang pantas, yang semestinya adalah dahulukan kepentingan Nabi dengan mengalahkan kepentingan kita. Jadi kalau kita baca ayat ini, betapa kita harus menghakimi diri kita. Terlalu banyak kedzaliman-kedzaliman yang kita lakukan. Misalnya ini pada maghrib, kita tahu ada kajian tafsir dan kita tidak ada udzur apa, terlebih kita mengetahui fadilah hadir di majelis ilmu adalah dimudahkan jalan menuju surga, dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya, dan malaikat terus mendoakan. Kemudian kita lebih mementingkan kepentingan kita, duduk-duduk santai ngopi. Ini namanya mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi sangat memotivasi untuk hadir ke majelis ilmu. Ini satu contoh. Kalau kita mau merenung terlalu banyak, kita mendolimi diri kita sendiri, kemudian kita mengaku merasa tidak banyak dosa. Nggak pantas mengaku merasa tidak banyak dosa. Terlalu banyak dosa yang kita perbuat, mementingkan kepentingan kita daripada kepentingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masing-masing kita bisa mentadaburi dengan tadabur yang masing-masing. Artinya terkait dengan dirinya berbeda-beda. Sekali lagi, wala yarghabu bi anfusihim an nafsih. Tidak pantas mereka memenangkan kepentingan mereka dengan mengalahkan kepentingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu sampai mengancam kaum muslimin kalau tidak sholat jamaah. Kok kemudian kita tidak sholat jamaah dan tidak ada udzur, merasa tenang-tenang, merasa nyantai-nyantai, seakan gak ada masalah. Ini gak pantas muslim semacam ini, karena berarti memenangkan kepentingannya sendiri dengan mengalahkan kepentingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dzalika bi annahum la yusibuhum dhama'u wa la nasabu wa la makhmasatun fi sabilillahi wa la yata'una mawti'a yaghidul kufar wa la yanaluna min aduwwin nailan illa kutiba lahum bi amalin shalih. Satu tema, tapi panjang banget. Sebenarnya satu tema. Di sini disebutkan alasannya, kenapa tidak pantas? Kenapa tidak pantas muslim tidak ikut turut serta bersama Nabi di dalam peperangan? Jadi di konteksnya konteks peperangan. Kenapa tidak pantas muslim
tidak ikut serta bersama Nabi di dalam peperangan karena mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan Nabi, soalnya mereka akan kehilangan fadilah yang sangat besar. Apa fadilahnya? Dan fadilah ini hanya di jihad saja, tidak ada bentuk ketaatan yang lainnya, nggak ada kecuali di jihad saja. Apa fadilahnya? Allah berfirman, dzalika, yang demikian itu, bi annahu, bahwasanya mereka la yusibuhum dhama'un, tidak ditimpa kehausan, wala nasobun, tidak pula ditimpa keletihan, wala makhmasatun, tidak pula ditimpa kelaparan fisabilillah, di dalam rangka jihad fisabilillah, wala yata'una mautian, dan tidak pula menginjak suatu tempat yaghidul kufara, yang membikin orang kafir harbi marah, wala yanaluna min adwin nailan, dan tidak pula mendapatkan sesuatu dari orang kafir, illa kutiba lahum bihi amalun soleh, kecuali semuanya itu dicatat sebagai amalan soleh. Ini fadilah yang luar biasa yang hanya didapatkan bagi orang yang berangkat jihad. Seluruh gerak-geriknya dinilai amal soleh. Orang haus, apa orang menyadari, wah saya beribadah dengan haus? Mana ada orang menyadari saya beribadah dengan haus? Gak ada. Tetapi itu amalan soleh. Lapar, mana ada orang kemudian menghadirkan, wah saya lapar, wah ini ibadah ini. Gak ada orang menghadirkan lapar ini ibadah, dan bisa jadi nggak bisa jadi nggak menyadari. Lapar ya lapar, tapi Allah catat itu amal soleh. Tapi Allah catat itu amal soleh, termasuk letih, itu amal soleh. Kemudian biar tulangnya lurus, itu amal soleh. Garuk, gatel, biar gak gatel digaruk, itu amal soleh. Jadi seluruh gerak-gerik apapun selama dalam perjalanan jihad semua dicatat sebagai amal soleh. Gak ada fadilah semacam ini kecuali dalam jihad saja. Kalau orang misalnya berangkat ke masjid untuk sholat, orang berangkat ke masjid untuk sholat, yang dicatat amal soleh apanya? Jalannya. Yang dicatat amal soleh jalannya. Satu langkah ngapus dosa ngangkat derajat, satu langkah lagi ngapus dosa ngangkat derajat, satu langkah lagi ngapus dosa ngangkat derajat. Apa kemudian ketika dalam perjalanan menuju masjid kemudian dia makan, makanya dicatat sebagai amal soleh. Kemudian mereka minum di dalam jalannya ke masjid dicatat sebagai amal soleh. Kemudian misalnya gini dicatat oleh enggak. Yang dicatat adalah jalannya. Yang dicatat adalah jalannya, berapa langkah. Kalau misalnya sempat makan, sempat minum di dalam jalan menuju masjid karena mungkin haus, yaitu sifatnya sebatas untuk menguatkan di dalam jalan. Tetapi bukan amal soleh secara tersendiri. Tetapi Allahu Akbar, Allah nyatakan gerak-gerik apapun ketika berjalan menuju jihad, ketika berjalan fisabilillah di dalam jihad, semuanya amal soleh. Sampai di sini disebutkan wala yata'una mautian yaghidul kufar, menginjak sesuatu yang membangkitkan amarah orang kafir harbi, itu adalah amal soleh. Kita tidak tahu nginjak sesuatu membuat mereka marah apa tidak, kita nggak tahu. Mereka ketika itu para sahabat yang berjalan menuju Tabuk, menginjak suatu tempat, itu membuat amarah mereka apa tidak kan nggak tahu. Tetapi Allah catat sebagai amal soleh. Kemudian mendapatkan sesuatu dari orang kafir, mendapatkan apal dalam perjalanannya, dicatat amal soleh. Allahu Akbar. Ini tidak ada fadilah semacam ini kecuali keberangkatan menuju jihad. Makanya gak pantas banget kok gak ikut serta bersama Nabi di dalam perjalanan jihad. Gak pantas banget kok mementingkan kepentingannya sendiri daripada kepentingan Nabi. Fadilahnya lo besar sekali. Gak ada pada amalan yang lainnya, hanya ini saja. Makanya gak pantas.
Makanya nggak pantas. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang muhsin. Kenapa tidak disebutkan innallaha la yudhi'u ajrahum? Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala mereka. Kenapa tidak disebutkan hum? Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala mereka. Tetapi Allah berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak menyanyikan pahalanya orang muhsin. Ini sekaligus untuk menunjukkan, untuk menjelaskan perbuatan mereka adalah perbuatan yang tertinggi. Kita tahu tingkatan paling rendah namanya Islam, di atasnya adalah iman, yang tertinggi adalah ihsan. Perbuatannya adalah perbuatan bentuk ketaatan yang paling tinggi. Jadi untuk menjelaskan itu, makanya tidak disebutkan innallaha la yudhi'u ajrahum. Sesungguhnya Allah tidak menyanyiakan pahala mereka, tidak disebutkan demikian. Tapi innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyanyiakan pahalanya orang muhsin. Mereka adalah orang-orang muhsin. Mereka adalah orang-orang muhsin. Mereka adalah orang-orang yang berbuat ihsan. Puncaknya amalan, puncaknya bentuk ketaatan di dalam Islam. Makanya tidak pantas. Berarti yang pantas siapa? Yang pantas contohnya Handolah. Yang pantas contohnya Handolah. Siapa lagi yang pantas? Yang pantas contohnya Anas bin An-Nadhr. Ketika terlewatkan dari perang Badar, tidak ikut perang Badar, memang tidak tahu kalau akan terjadi peperangan. Karena kan perang Badar tidak ada woro-woro dari Nabi. Nabi kalau mau mau perang dengan pihak orang kafir, Nabi woro-woro kepada para sahabat agar bersiap-siap. Tapi perang Badar kan tidak ada woro-woro, sehingga yang tahu yang bersama Nabi. Anas bin An-Nadhr termasuk yang tidak tahu, maka dia menyesal luar biasa sampai dia bersumpah, ya Allah, kalau engkau menghendaki ada peperangan berikutnya, libatkanlah aku di dalamnya ya Allah. Aku akan tunjukkan kepadamu apa yang akan aku perbuat. Ini yang pantas. Ini yang pantas. Sekalian dari sini kita mendapatkan poin besar. Jihad adalah jihad dalam makna khusus, alias jihad angkat senjata. Ini adalah ajaran Islam. Jangan dikebiri kemudian dimaknai jihad itu cukup jihad sosial, memerangi kemiskinan, memerangi kebodohan. Yang namanya angkat senjata udah gak usah dibahas, sehingga kalau ada yang membahasnya, oh radikal, oh garis keras, oh ini ajaran Islam. Bahkan bentuk amalan tertinggi Allah menyebutnya innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Pelakunya adalah muhsin, tingkatan tertinggi itu, muslim, mukmin, muhsin. Cuma kan tidak gegabah. Yang membuat kemudian sebagian kaum muslimin dirugikan adalah ulah sebagian muslim yang lainnya yang gegabah di dalam masalah jihad, ngebom sana, ngebom sini, sampai dengan bom bunuh diri. Kemudian kebiar uyah, berarti muslim seperti itu dengan jihadnya. Itu imbas dari mereka yang ngawur, sehingga dipandangnya atau disimpulkan muslim berarti seperti itu. Enggak, itu ngawur. Nah, sekarang kita lanjutkan ayat 121. وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Dan tidaklah mereka berinfak, baik yang kecil maupun yang besar, dan tidak pula melintasi suatu lembah berjihad, kecuali akan dituliskan bagi mereka sebagai amal kebajikan.
untuk diberi balasan oleh Allah dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jazakallahu khairan. Sebelum kita bahas, saya akan menyodorkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, ada nggak sesuatu yang mengganjal atau sesuatu yang merupakan tanda tanya ketika membaca 120 dan 121? Ada apa enggak? Yang belajar bahasa Arab mungkin bisa merasakan, loh kok mesti ada yang tahu? Atau yang sedang menghafalan Al-Quran merasakan, loh kenapa dibedakan 120, 121? Ada yang mendapatkan? Ada yang mendapatkan? Baik, kita tunjukkan. Ayat 121 Allah berfirman, illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Dilihat 121 dilihat, ketemu illa kutiba lahum bihi amalun soleh, itu 121. Sekarang kita lihat itu 120, maaf itu 120. Illa kutiba lahum bihi amalun soleh, yang terakhir sebelum ayat pada wakaf yang terakhir, ketemu illa kutiba lahum bihi amalun soleh. Sekarang lihat ayat 121-nya, illa kutiba lahum, ya, illa kutiba lahum. Ada enggak illa kutiba lahum bi amalun soleh? Ada bi amalun soleh? Tidak ada. Loh, apa bedanya? Ini apa bedanya? Kenapa pada ayat 120 Allah berfirman illa kutiba lahum bihi amalun soleh, sementara pada ayat 121 illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun? Penjelasannya adalah sebagaimana yang tadi kita sudah sampaikan. Wala yunfikuna nafaqatan, tidaklah mereka berinfak dengan suatu infak, saghiratan baik kecil, wala kabiratan tidak pula besar. Ya ini jelas amal soleh. Yang namanya infak kecil atau besar jelas amal soleh. Wala yaqta'una wadiyan, dan tidak pula menembus lembah, menempuh lembah di dalam jihad. Ya ini jelas amal soleh. Makanya tidak perlu disebutkan illa kutiba lahum bi amalun soleh, gak perlu, karena memang nyata-nyata amal soleh. Tetapi ayat 120 kenapa disebutkan amalun soleh? Karena sesungguhnya itu bukan amal soleh. Garuk-garuk, bergerak, kemudian haus, kemudian apa lagi? Lapar, nginjak suatu tempat, itu kan bukan amal soleh, tetapi Allah catat sebagai amal soleh. Kalau 121 ya karuan itu sudah nyata-nyata amal soleh, maka tidak disebutkan illa kutiba lahum bi amalun soleh, nggak perlu, cukup disebutkan illa kutiba lahum, melainkan hal itu Allah catat berpahala. Nah ini penjelasannya. Nah baik, sekarang kita bahas. Tidaklah mereka memberikan nafkah kecil atau besar. Wah, ada orang mau berangkat jihad, memberi infak, ini untuk bekal, ini untuk bekal, ini untuk bekal. Saya di rumah ada kendaraannya kurang ya, ini bawa kendaraan. Kemudian ini ada berapa air, butuh kantongnya, bawakan kantong airnya. Apalagi butuh senjata, kurang senjata, ini senjata. Intinya kecil ataupun besar, di mana mereka mendukung para mujahidin fi sabilillah, Allah catat sebagai pahala. Allah berfirman illa kutiba lahum, Allah catat untuk mereka. Gak ada tulisan amalun soleh, karena memang itu nyata-nyata amalun soleh. Kita pernah sampaikan tentang seorang wanita yang suaminya gugur di dalam fisabilillah, syahid insyaallah, pamannya syahid, kakaknya syahid, adiknya syahid. Maka dia punya putra digembleng sampai 15 tahun sudah
pandai berpacu kuda, 15 tahun sudah pandai main senjata, 15 tahun sudah disiapkan fisiknya. Kemudian ibu ini mendatangi Abu Qudamah. Abu Qudamah, suamiku syahid insyaallah, pamanku syahid insyaallah, kakak adikku syahid insyaallah, keluargaku semuanya syahid insyaallah. Dan sebentar lagi tolong terima titipan saya pengen anak saya juga syahid. Sebentar lagi dia datang, dia berumur 15 tahun tetapi sudah siap untuk Anda ikut sertakan, jangan sekali-kali Anda menolak. Dan saya diberi kelebihan oleh Allah, rambut yang panjang ini sudah saya potong, gak kelihatan ini dari rambut. Ini tali tolong dibawa di dalam keberangkatan engkau bersama kaum muslimin berperang melawan kaum Romawi ketika itu. Aku pengen di antara tubuhku ada yang menjadi saksi di hadapan Allah terkena debu-debu peperangan. Lah ini besar kecilnya meskipun sekedar tali tapi dibutuhkan Allah illa kutiba lahum, kecuali dicatat sebagai pahala. Karena itu nyata-nyata mendukung jihad meskipun hanya sekedar tali. Kemudian wala yaqta'una wadiyan, menembus lembah, melewati lembah, naik turun, semuanya tidak Allah sia-siakan, dicatat sebagai pahala. Kemudian kita lihat yang berikutnya, kelanjutan ayat ini, liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun. Ini reward dari Allah. Jadi yang diperbuatnya dinyatakan sebagai Allah, dinyatakan oleh Allah ahsana ma kanu ya'malun. Allah catat semuanya itu sebagai pahala agar Allah memberi balasan kepada mereka yang terbaik dari amalannya. Padahal amalan kita kan ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang sedang, ada yang paling baik. Amalan untuk mendukung jihad Allah nyatakan ahsana ma kanu ya'malun. Amalan untuk mendukung jihad Allah nyatakan ahsana ma kanu ya'malun, agar Allah membalas mereka amalan terbaik yang mereka perbuat. Jadi jihad ini adalah puncaknya ketaatan. Puncaknya ketaatan. Dan pada ayat yang sebelumnya sudah kita bahas, transaksi tertinggi antara Allah dengan hambanya adalah jual beli, di mana Allah membelinya dengan surga, kita menjualnya dengan jiwa dan harta di dalam jihad.